Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Apakah semuanya sudah sarapan? Sudah. Apakah semuanya sudah mandi? Sudah. Alhamdulillah. Baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar supaya pembelajaran kita lebih barokah dan senantiasa dalam belajar kita oleh Allah diberikan kemudahan. Amin ya robbal alamin. Baik, silakan ketua kelas dipimpin doanya. Siap, gerak. Sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashiruna amira wa alana wa auladana wa jami'a masayihina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Berdoa selesai. Baik anak-anak. Nah, sebelum pembelajaran kita laksanakan hari ini, bahwa pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang syu'abul iman. Masih ingatkah tentang 77 cabang syu'abul iman? Adakah saja yang berkaitan dengan hati, yang berkaitan dengan lisan, dan juga ada yang berkaitan dengan apa itu? Yang juga berkaitan dengan pekerjaan. Siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Cabang iman yang berkaitan dengan hati adalah beriman kepada Allah. Iman yang berkaitan dengan lisan adalah seperti berkata jujur, mengucapkan salam saat berpapasan dengan orang lain, berzikir dan membaca Al-Quran. Dengan imam yang berkaitan dengan pekerjaan seperti membantu orang lain yang sedang kesusahan. Oh ya, tepuk tangan untuk yang bisa menjawab. Baik. Jadi anak-anak, bahwa pembelajaran kita hari ini adalah modelnya PJBL. Apa itu PJBL? Project Based Learning. Kalau pertemuan sebelumnya pendekatan pembelajaran kita adalah model PBL, yaitu Problem Based Learning. Jadi kalau pertemuan sebelumnya kita ini adalah memecahkan sebuah masalah. Nah, sekarang kita ini adalah membuat project tentang bagaimana kita mengungkapkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, anak-anak ya, bahwa tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang nomor 2 ini. Melalui bermain peran, peserta didik mampu menunjukkan sikap hakikat mencintai Allah, khauf, raja, dan tawakal sebagai bagian dari syu'abul iman, serta dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Baik anak-anak, langkah-langkah kita seperti ini. Ya. Jadi nanti guru mengajak siswa untuk berdiskusi. Utamanya dibentuk kelompok dulu, kemudian diskusi. Apa yang akan didiskusikan oleh murid, nanti siswa akan berdiskusi tentang proyek-proyek, bagaimana cara menunjukkan, bagaimana sikap kita ketika kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana bukti kalau kita itu cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti proyeknya bisa berbentuk poster dan lain sebagainya ya. Paham ya? Baik anak-anak ya. Jadi kesepakatan kelas sekarang ini sama halnya dengan kesepakatan kelas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, yaitu peserta didik memiliki kesempatan yang sama, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Jika ada satu peserta yang berbicara, maka yang lain mendengarkan. Ada juga berpendapat setelah dipersilahkan.
kemudian berpartisipasi dan fokus pada sisi belajar, kemudian mengikuti sisi kelas dengan perasaan yang gembira, dan saling membantu berkolaborasi. Namanya ini project, nanti kelompoknya itu tidak boleh jalan sendiri-sendiri, semuanya harus mengeluarkan sumbangsi pemikirannya. Nah, bagaimana kita sebagai manusia mencintai Allah, kita wujudkan dengan cara apa? Nanti begitu ya. Jadi tidak boleh apa akal pikirannya jalan sendiri-sendiri, harus berkolaborasi masing-masing kelompok. Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan pemantik. Siapakah yang bisa menjawab bagaimana kita mencintai Allah? Yang kedua, mengapa kita harus mencintai Allah? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ya, silakan. Seperti sholat yang khusyuk. Sholat adalah cara paling langsung untuk berkomunikasi dengan Allah. Mengerjakan sholat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan menunjukkan cintanya kepadanya. Baik, selanjutnya, mengapa kita harus mencintai Allah? Allah menciptakan kita dari tiada, memberikan kehidupan dan menyediakan segala yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Allah mencintai hambanya lebih dari kasih sayang seseorang kepada ibunya, kepada anaknya. Bahkan ketika manusia melakukan kesalahan, Allah tetap membuka pintu ampunnya. Ketika kita mencintai Allah, kita merasa tentram dan bahagia, karena hati kita bergantung pada Zat yang Maha Abadi. Oke, ya tepuk tangan untuk yang sudah bisa menjawab. Baik, jadi anak-anak, untuk memperdalam wawasan kita tentang hakikat mencintai Allah, akan lebih baiknya ayo kita simak video ini. Welcome to Mobile Legends! First Blood! You have slain an enemy! Double kill! Triple kill! Maniac! Dan seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian, kesendirian, kemudian dia menangis karena takut kepada azab Allah. Hadis Bukhari wa Muslim. Pemuda itu berkekuatan di antara teman. Jika pemuda itu baik, maka harapan kebangkitan itu ada. Karena generasi muda adalah potensi kekuatan. Maka kekuatan itu harus diberi bantuan yang benar. Sangat diperlukan pemuda yang memiliki keimanan dan keyakinan yang teguh terhadap agamanya. Maka itu jangan sia-siakan masa muda tersebut. Berpegang teguhlah pada keimanan agar terbit semangat muda yang bergelora untuk menjaga panji Islam sampai Israfil memberikan sangkakala. Baik, bagaimana tanggapan kalian atas video barusan? Adakah yang bisa menjawab? Adakah yang bisa menjawab? Bagaimana pendapatmu tentang video barusan yang sudah kita tayangkan? Saya, Pak. Silakan. Video itu menunjukkan bahwa sekarang ini zaman memang sudah terbolak-balik, yang mana manusia zaman ini lebih mementingkan kesenangan daripada urusan ibadah pada Tuhan Yang Maha Esa. Baik, selanjutnya. Ayo, siapa yang bisa? Saya, Pak. Ya, silakan. Pemuda zaman ini memang lebih suka main media sosial, seakan mereka banyak yang lupa atas tugas mereka sebagai hamba Allah yang ada kewajiban pada Tuhannya. Oke, baik, tepuk tangan untuk yang bisa menjawab. Baik ya. Jadi kita akan mengutuk kelompok bahwa kelompok kita sebagaimana pada minggu-minggu sebelumnya. Jadi kelompok kita adalah tetap ada kelompok mawar, ada kelompok melati, ada kelompok anggrek, dan juga ada kelompok matahari. Baik anak-anak, jadi model pembelajaran kita hari ini adalah project based learning, yaitu membuat sebuah proyek, yang mana proyek kita ini adalah membuat poster, di mana poster itu menjelaskan hal-hal yang penting bagaimana kita mewujudkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Nanti pikiran-pikiran kita fokuskan, ide-ide kita fokuskan kepada proyek membuat poster itu. Misalkan
kelompok Mawar punya ide bahwa mencintai Allah itu misalkan dengan diwujudkan dengan rajin sholat 5 waktu misal, atau juga dengan kelompok Melati mewujudkan cinta kepada Allah dengan misalkan dengan apa kalimah-kalimah thayyibah, atau dengan membantu orang lain, atau dengan menambah ketaatan kepada Allah. Jadi itu adalah proyek kita hari ini. Sekarang Pak Guru dengan kalian harus punya kesepakatan kira-kira berapa menit atau berapa jam bisa menyelesaikan proyek itu. Berapa menit kira-kira? 15 menit. Oke. Jadi nanti proyek itu kalian diskusikan, silahkan tuangkan semua ide-idemu, silahkan tuangkan semua apa cara-caramu untuk mewujudkan proyek itu, yang mana proyek itu adalah nanti menjelaskan tentang perwujudan atau merealisasikan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan berdiskusi. Pak Guru kasih waktu 15 menit dari sekarang. Sudah waktunya habis ya. Nah, baik, sekarang coba kita mempresentasikan hasil diskusi kita, bagaimana proyek yang kita hasilkan pada hari ini. Monggo, siapa yang mau maju duluan? Kelompok mana? Silakan kelompok apa ini? Melati, Pak. Kelompok Melati. Silakan kelompok Melati maju mempresentasikan hasil proyeknya. Silakan bawa ke depan. Nah, itu adalah hasil proyeknya, sholat 5 waktu. Coba jelaskan hasil proyeknya itu. Ini adalah hasil karya kelompok kita, kelompok Melati, yaitu mencintai Allah bisa dengan cara melakukan sholat 5 waktu seperti subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Baik, barangkali ada kelompok lain bisa menanggapi. Silakan kelompok Mawar. Menurut kelompok kami, tidak hanya dengan salat waktu untuk menunjukkan bahwa kita mencintai Allah, bisa dengan menyebutkan kalimat thayyibah seperti basmalah, tasbih, hauqalah, salam, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya ada tanggapan dari kelompok yang lain, silakan. Saya, Pak. Silakan. Tidak hanya dengan sholat 5 waktu saja, kita bisa melakukan sunnah-sunnah Rasul dan juga bisa berbuat baik kepada orang lain seperti menolong yang kesusahan, bersedekah, dan mengaji, dan lain sebagainya. Oke, silakan yang selanjutnya barangkali ada yang bisa menanggapi. Saya, Pak. Silakan. Mencintai Allah tidak hanya dengan sholat 5 waktu, tapi mencintai Allah bisa dengan membantu orang lain. Membantu orang lain adalah sikap yang terpuji dalam sikap menolong tersebut. Kita tidak memandang usia, jenis kelamin, dan hal perbedaan lainnya. Oke, baik. Silakan duduk kembali. Ya, tepuk tangan yang sudah presentasi. Baik anak-anak. Jadi terakhir kita adalah kegiatan penutup. Ya, kita akan merefleksikan bagaimana kesan-kesan kita belajar model PBL kali ini. Ayo, siapa yang bisa memberikan refleksi? Monggo, silakan. Apa kelebihan dan kekurangannya ya? Kelebihan dari pembelajaran ini adalah kita sebagai generasi muda dapat mengetahui bahwa bagian daripada iman itu adalah mencintai Allah yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti meningkatkan ibadah kepadanya. Adakah kekurangannya? Silakan. Cinta kepada Allah bisa diwujudkan dengan proyek seperti poster. Karena cinta kepada Allah itu sifatnya adalah urusan hari. Oke, ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk yang sudah bisa menjawab. Baik anak-anak, jadi itu adalah model pembelajaran kita hari ini, yaitu dengan project based learning. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini kita dapat
meningkatkan kompetensi kita, meningkatkan kemampuan kita, pengetahuan kita tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih Pak Guru tutup pembelajaran kita hari ini dengan kita berdoa bersama dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.